Perkenalkan, nama saya Roni Firmansa dari Fakultas Psikologi Universitas Mercu Buana dengan NIM 4611901071. Video ini diajukan sebagai salah satu syarat untuk memenuhi nilai ulangan akhir semester dengan mata kuliah Kewirausahaan 3 dengan dosen Bapak Muhammad Mirza MIKOM. Di sini saya akan menjelaskan rancangan usaha yang saya akan jalankan, yaitu adalah rumah konseling. Yang pertama, analisis masalah. Kesalahan mental atau kesehatan jiwa merupakan aspek penting dalam mewujudkan kesehatan secara menyeluruh. Kesehatan mental juga penting diperhatikan selayaknya kesehatan fisik. Sebagai definisi sehat yang ditemukan oleh WHO bahwa heart as a state of comprehensive physical, mental and social well-being, kesehatan ini sangat penting. Tetapi pada masa kini tidak semua orang peduli dan paham akan kesehatan mental. Kurangnya bentuk perhatian tersebut mengakibatkan adanya ketidaktahuan mengenai kesehatan mental atau kesehatan jiwa itu, yang dimana akibat fatal bagi para penderita gangguan mental yang seharusnya diberikan pengayuman, perhatian, dan terapi melalui pendekatan psikologi, atau malah diperlakukan tidak manusiawi, dalam artian tidak diayomi, diberikan tempat yang tidak layak, dan sampai tidak dianggap oleh keluarganya sendiri. Kedua adalah solusi yang ditawarkan. Kesehatan mental jelas merupakan bagian integral dari definisi sehat, sehingga tujuan dan tradisi kesehatan masyarakat serta promosi kesehatan dapat diterapkan sama bermanfaatnya dalam bidang kesehatan mental. Kesehatan mental membahas lebih daripada tidak adanya penyakit mental yang sangat penting bagi individu, keluarga, dan masyarakat. Kesehatan mental merupakan pendekatan multidisiplin yang mencakup promosi kesejahteraan, kesehatan mental, dan pencegah penyakit. Tentunya hal ini tersebut tidaklah semudah yang dibayangkan, tetapi dengan melakukan cara yang efektif melalui proses pendekatan dari sektor orang tersebut dan dibantu dengan tenaga spesialis yang ahli dalam bidangnya. Mengalami gangguan kesehatan mental atau jiwa ini, para penderita gangguan mental akan lebih diberi pengobatan yang sesuai serta akan lebih cepat proses penyembuhannya. Yang ketiga adalah produk. Di sini kami memiliki layanan guna membantu setiap individu seseorang dalam membentuk kesehatan mental serta pola pikir sehat yang dapat dijalankan kehidupan dengan lebih tenang, nyaman, serta sebagai layanan yang kami berikan ini berupa: 1. Layanan konsultasi konseling karir perorangan, 2. Layanan pembelajaran, 3. Layanan penguasaan konten, 4. Dukungan sistem, 5. Meditasi, 6. Observasi, 7. Asesmen. Yang 4 adalah model bisnis. Sejauh ini rumah konseling telah memberikan sebagai pelayanan seperti layanan konsultasi konseling karir seorang, layanan pembelajaran layanan, penguasaan konten, dukungan sistem, meditasi, dan observasi. Yang pertama adalah layanan konseling karir perorangan. Layanan ini yang membantu kalian dalam memperoleh wawasan, pemahaman, dan cara yang perlu dilaksanakan dalam mengenali kondisi atau masalah klien tersebut. Kami akan mengidentifikasikan dan memperbaiki masalah yang membatasi efektivitas kalian. Layanan ini merupakan layanan yang memungkinkan klien mendapatkan layanan tatap muka langsung dengan konselor, yang dimana gunanya untuk membahas dan mengataskan permasalahan karir yang dihadapinya. Layanan ini ditujukan untuk klien yang
mengentaskan masalah serta advokasinya. Yang kedua ada layanan pembelajaran. Layanan ini merupakan layanan yang mungkin kalian mengembangkan sikap dan kebiasaan belajar dalam berkarir. Untuk penguasaan si individu yang bertujuan untuk mengembangkan sikap dan potensi dalam pembelajaran kalian. Yang ketiga adalah layanan penguasaan konten. Layanan ini merupakan layanan yang membantu kalian dalam menguasai konten tertentu yang dimana berguna bagi tempat kalian tersebut bekerja supaya kalian lebih berkompeten hari demi hari ke depannya. Yang keempat adalah dukungan sistem. Dukungan sistem merupakan komponen pelayanan pengembangan kemampuan profesional yang secara tidak langsung memberikan bantuan kepada kalian untuk memfasilitasi kelancaran dalam komunikasi untuk konseling. Yang kelima, meditasi. Di dalam sesi meditasi ini akan terjadwal dalam beberapa sesi. Kami telah menyiapkan ruangan khusus yang dimana dapat mendukung proses meditasi ini. Sebagaimana yang kita ketahui bahwa meditasi merupakan cara yang dilakukan seseorang untuk melatih dirinya. Kegiatan ini mampu membuat jiwa lebih santai, rileks, tidak mudah tegang, dan tertekan dalam menghadapi situasi. Tentunya hal ini tersebut sangat diterapkan bagi para klien yang mengalami masalah kecemasan, depresi, atau stres. Mungkin meditasi dapat menjadi salah satu cara mudah untuk mengatasinya. Yang keenam adalah observasi. Observasi di sini adalah kami melakukan pengamatan terhadap suatu proses atau objek dengan maksud merasakan dan kemudian memahami sebuah fenomena yang peristiwa yang dialami klien. Yang ketujuh itu adalah asesmen. Asesmen kepribadian ini merupakan seperangkat proses yang digunakan untuk membentuk citra, bentuk keputusan, dan mengecek hipotesis tentang pola karakteristik seseorang dalam interaksi dengan lingkungan. Kemudian dapat berhadapan dengan menjalankan asesmen ini. Antara lain, kami merencanakan prosedur pengumpulkan data, memproses dan menetapkan hipotesis, menyampaikan hasil asesmen psikologi yang ditunjuk, memberi diagnosis pada penyebab gangguan mental, dan berkomunikasi dengan secara profesional. Yang terakhir adalah target pasar. Sejauh ini target pasar yang kami tuju adalah seluruh golongan usia yang membutuhkan konseling dalam karir mereka, yang dimana pada saat ini tingkat depresi atau stres sangat tinggi mengenai para pekerja yang dan bekerja di suatu perusahaan, terlebih lingkungan bekerjaannya di daerah ibu kota yang padat penduduk. Oleh karena itu, kami akan berusaha memasarkan produk layanan kami memiliki melalui sosial media, karena kami merasa bahwa media sosial merupakan salah satu tempat strategi dan efektif dalam memasarkan layanan kami. Ini adalah satu flyer rumah konseling, di mana di situ ada alamat tempat kami dan di situ ada nomor telepon kami untuk menghubunginya terlebih dahulu. Sekian presentasi yang saya jabarkan, kurang lebih mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.